Oke, kita membahas masih tentang data linear ya, Q. Q itu apa? Sorry, belum saya share ya screen-nya ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, sudah kelihatan? Sudah nampak di sana? Sudah, Bang. Sudah, Pak. Oke. Linear data struktur atau Q. Q itu apa artinya? Q itu antrian. Antrian itu apa? Nah, nanti kita lihat. Antrian itu, Anda pernah tahu orang antri? Tahu. Ya, pasti. Nah, Pak. Kalau Anda yang suka naik kereta api, beli tiket. Oh, kalau beli tiket sekarang bisa online, nggak pakai antri. Apa ya? Kalau ATM, mau Pak. masuk. Indomaret, Pak. Ah iya, kalau mau ATM. bayar. Berbelanja. Kalau belanja di Indomaret bayar itu juga pakai antrian Parkir. kan ya. Terus parkir ya, kalau masuk ke tempat parkir kita itu masuk tempat parkir Portek kalau pagi itu hari Senin terutama itu kan banyak orang gitu kan. Nah, itu antri masuknya. Masuknya antri. Nah, antrian itu berarti konsepnya apa? Antrian itu berarti yang pertama kali masuk itu diproses duluan. Ya. Anda yang pertama kali masuk ke gerbang parkir diproses duluan, dikasih tuh tiket, dicatat nomor apa namanya? Nomor polisinya gitu kan. Terus dikasih tiket. Oke, sebenarnya dicatat dulu nomornya. Setelah catat nomornya, kasih tiket. Boleh masuk, boleh parkir. Kan seperti itu kalau di antrian konsepnya. Ya antri. Kalau di Indomaret ya antri. Misalkan di total dulu belanjanya berapa, diproses itu kan. Diproses, dihitung, setelah itu bayar. Bayarnya berapa. Itu yang masuk pertama diproses duluan. Nah, konsep ini, saudara-saudara sekalian, konsep ini disebut konsep FIFO. First in, first out. Artinya yang pertama kali masuk, itu ya nanti yang pertama kali keluar. Ya, yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali keluar. Jadi, nanti ada kondisi, ada front. Front itu menunjuk pada elemen yang paling atas. Kalau ini nanti berbentuk tumpuan gitu, front gitu yang depan itu adalah atas. Nah, bawahnya itu rear. Ada elemen yang paling belakang. Itu disebut rear. Nah, kalau datanya berupa array, masih ingat kemarin ya, konsep array satu dimensi. Nah, ini 46, 125, 8, 22, 17. Depannya ini, belakangnya ini. Nah, maaf, depannya ini 46. Yang paling belakang adalah 17. Jadi antriannya 46, 125, 8, 22, terus 17. Itu. Nah, keluarnya bagaimana? Ya ini tetap aja 125 keluarnya bagaimana? Ya 46 keluar dulu. 46. Setelah 46 keluar, tinggal ini 125, 8, 22, 17. Ya sudah, 46 keluar. Kalau mau dikeluarkan lagi 125, 8, 22, 17. Begitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau ada penambahan data, ada yang masuk lagi. Bagaimana masuknya? Masuknya lewat belakang. Ya, antrian kan gitu ya. Antrian gitu. Tapi kita lihat di sini. Contohnya di sini, pas
elemennya adalah sama. Ini di atas 5. Ini 01. Jadi kan masih ada tempat 1 tambah 1. Nah, gitu. Kalau pakai array begitu. Begitu yang satu keluar, berarti kosong tempatnya, itu bisa digeser, itu yang masuk. Gitu teman-teman. Nah, lewat. Nah, ini ilustrasi aja ini. Kelihatan ya? Kalau ilustrasi antriannya di parkiran kan begitu ya, mobil ya. Itu. Mobil yang mau parkir seperti itu. Yang pertama ini masuk dulu parkiran. Terus ini. Ya, seperti itu. Nah, ini frontnya. Yang di sini ini front. Yang ini adalah rear. Nah, itu keluarnya, ya, keluarnya. Karena keluar dia geser ke depan. Yang berikutnya menjadi front. Yang paling belakang jadi rear. Nah, kalau ada penambahan lagi, di belakang lagi dia. Seperti itu. Ya. Ini kelihatan kan animasinya jalan-jalan ya, mobilnya ya. Ya. Kelihatan, Pak. Ya, seperti itu ceritanya. Nanti kalau ada lagi yang itu keluar, ya seperti itu lagi. Yang penting diketahui itu adalah peletakan front ya sama rear. Ketika ada tambahan data, nah dia harus digeser. Kalau rear-nya, front-nya harus berpindah. Seperti itu. Jadi yang masuk anggotanya itu supaya biar tercatat. Oke, itu konsep antrian. Sekarang operasinya, operasi queue-nya apa saja? Operasi queue-nya itu ada enqueue. Operasi penambahan elemen. Kemudian dequeue, dequeue itu meremove. Kalau meremove apa namanya? Meremove queue di mana? Sebelah mana? Paling depan. Depan. Terus get front, operasi pengaksesan elemen terdepan. Nah, kemudian get rear, operasi pengaksesan elemen paling belakang. Nah, ini kita add queue-nya atau enqueue. Operasi penambahan elemen pada antrian dilakukan pada rear. Yang tadi ya contohnya yang di mobil itu ada. Terus increment rear. Operasi dequeue. Nah, dequeue atau remove. Operasi penghapusan elemen. Operasi penghapusan elemen pada antrian. Ini dilakukan di depan. Untuk array, nah, terjadi pergeseran elemen dari belakang ke depan, jadi geser. Dilakukan pada front. Ya. Dan decrement rear. Kemudian operasi penambahan elemen pada antrian. Sorry. Ini sudah. Operasi get front.
pengambilan pengaksesan elemen yang paling depan. Jadi get front ini untuk mengambil alamat yang paling depan. Ya, elemen yang dituju oleh front. Kalau get rear, pengambilan pengaksesan elemen yang paling belakang. Elemen yang ditunjukkan oleh rear. Nah, ini penerapannya. Penerapan Q ada di mana? Digunakan untuk apa? Pertama, digunakan untuk mailbox dalam komunikasi antar proses. Yang kedua, untuk simulasi dan pemodelan. Misalnya simulasi sistem pengendali lalu lintas udara dalam memprediksi performansi. Ya. Simulasi dan pemodeling, simulasi dan modeling lalu lintas udara. Sebenarnya bukan untuk lalu lintas udara aja ya. Ini untuk lalu lintas darat pun bisa dimodelkan. Pemodelan jalur kemacetan misalkan seperti itu bisa. Untuk memprediksi jalur kemacetan. Oke, kemudian waiting line pada sistem operasi ya, ini di mata kuliah sistem operasi. Kalau usah jelaskan ini nanti terlalu jauh menyimpang. Sekarang bagaimana kalau Q itu diterapkan di dalam circular array? Mampu melakukan proses penghapusan elemen, Anda melakukan pergeseran. Nah, aturan circular array-nya, proses penghapusan dilakukan dengan cara nilai depan atau front ditambah 1. Ya. Nah, jadi kan ada indeks ya. Indeksnya diawali dari 0. 0, 1 sampai N misalkan begitu. Nah, cara penghapusannya indeksnya digeser. Jadi ditambah 1. Depan itu indeksnya ditambah 1. Proses penambahan elemen sama dengan Q linear array, yaitu nilai belakang ditambah 1. Nanti yang belakang, array yang belakang ditambah dengan 1 baru diisi. Ya, seperti itu. Jadi itu prinsipnya geser. Geser-geser. Untuk pergeserannya adalah merubah ini, indeks. Jika depan sama dengan max, dan ada elemen yang akan dihapus, maka nilai depan sama dengan 1. Nah, ini ya. Jika belakang sama dengan max dan depan tidak 1, maka jika ada elemen yang akan ditambahkan, maka nilai belakang yang sama dengan 1. Ini berarti kalau kosong. Kosong mau ditambah 1 elemen, itu ini. Kemudian yang terakhir, jika hanya tinggal 1 elemen di Q depan, maka Q itu depan sama dengan belakang dan akan dihapus, maka depan diisi 0 dan belakang diisi dengan 0. Jadi kosong ya, ini dikosongkan. Oke, seperti itu saudara ya. Nah, ini ilustrasi gambaran dari circular array. Kalau array itu melingkar. 5, 6, 7, 9. Ya, 5, 6, 7, 9. 5, 6, 7, 9 itu kosong. Ya, ini seperti ini ya. Depannya 1. 1, 2, 3, 4. Ini indeksnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di indeks 5 ini enggak ada datanya, kosong. Nah, ini Anda bisa telusuri nanti. Proses circular array. Nah, ini inisialisasinya. Depan sama dengan 0, belakang sama dengan 0. Ini atasnya ini indeks ya. Indeks. NQABE.
Nanti, sorry. Ini ABC ini mestinya ya. NQ. Masukkan nilai ABC. Ini salah ya, saudara sekalian ya. Tolong dilihat ya. Ini salah ini. Ini C ini mestinya. Ya. Tolong perhatikan semua ini C. Terus kemudian ada perintah ketiga. DQ menghasilkan nilai A. DQ apa? Menghapus kan ya? Menghapus. Menghapus berarti yang dihapus adalah di awal. A-nya yang hilang. DQA, berarti ini hilang. Maka depannya sama dengan 2, belakangnya sama dengan 3. Ya. Kalau yang tadi itu satunya itu, yang di langkah 2 ini satunya masih ada, A, dengan di langkah ketiga, ini satunya di indeks satunya sudah hilang. Jadi anggotanya tinggal B dan C. Kemudian pointernya ini ya, saya sebut aja pointer di depan belakang ini pointer untuk menunjukkan awalnya mana, akhirnya mana. Ini pointernya di indeks 2 sama di 3. Oke, seperti itu. Kita lanjut sekarang MQ. Nambah lagi anggota ya. Nambah lagi anggota, 2 anggota DE. Nambah anggota di belakang ya. Jadi saya tinggal BC nambah lagi DE. Jadi anggotanya sekarang tinggal BC DE. Nah, posisi depannya tetap 2, belakangnya digeser ke posisi indeksnya 5. Ya, seperti itu ya terus. Ini nanti Anda bisa telusuri sendiri bagaimana logiknya. Ya, seperti itu yang jelas. First in, first out. Anda nanti telusuri sendiri sampai 11. Sampai nanti wes. Oke, ini sudah jam berapa ya? Jam 11. Kita sampai jam 12. Silakan sampai di sini Anda bertanya dulu. Itu Izin ilustrasinya. bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk antriannya, semisal kita mau menambahkan data, itu tergantung panjang antriannya dulu berarti, Pak. Nah, betul. Kalau kita menggunakan array, ya Mas ya, kita sepakati di awal tadi, kemarin ya, array itu kan array itu alokasi memori statis ya, statis. Jadi n-nya jumlah datanya itu tertentu. Kalau 10 ya 10. Jadi sama bisa nambah-nambah NQ 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 sampai 10. Kalau sudah sampai 10 nggak bisa nambah lagi. Kalau pakai array ya. Nah, tapi Q ini bisa dibuat pakai pointer ya. Bisa dibuat pakai pointer nambah-nambah terus belakangnya. Gitu, Mas. Ya, paham ya? Oke, Iya, Pak. Terima kasih. oke sama-sama.
Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya Mas, gimana silakan. Untuk yang circular array, berarti semisal ada 5 data, untuk pointernya berarti bukan, Pak. Berarti untuk semisal di sini kan di operasi keempat ada data D sama E yang masuk. Terus di operasi kelima yang B sama C dia dihapus atau hilang. Nah, berarti untuk data pertama dia untuk semisal ada data baru yang masuk, berarti dia masuknya ke indeks pertama seperti itu, Pak. Dan data yang kedua, ketika ada data baru yang kedua, maka masuk ke indeks kedua. Artinya untuk array sirkular dia akan mengisi indeks yang kosong seperti itu, Pak. Eh begini, tak buka lagi ya. Kalau bisa dikatakan mengisi indeks yang kosong, itu tidak selalu bisa ya Mas ya. Karena dia ngisinya tidak boleh acak. Ya, paham ya, tidak boleh acak. Dia tetap harus mengikuti aturan, ini kan sirkular ya. Seperti ini ya. Ini kebetulan 5 juga kan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah kelihatan nih. Kelihatan, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Datanya 5, 6, 7, 9. Kalau ada penambahan data lagi, harusnya yang ditambah adalah di sini. Ini ya. Misalkan datanya 3 gitu ya. Sorry. Gimana nulisnya? 3 gitu ya. Nah, di sini kan berarti 3. Ya. Oke, sekarang ada pendeletan atau penghapusan data. Yang dihapus data ya pasti yang indeks 1 dulu, yang ini. 5. Iya. Gak bisa tiba-tiba menghapus yang di sini itu. Gak boleh. Kaidahnya harus awalnya dulu. Jadi yang di del yang di sini. Terus yang lain geser. Set. Iya kan? Bergeser terus. Yang 6 jadi front. 6 jadi front. 7, 9, 3-nya jadi rear. Belakangnya kosong. Kalau nggak ditambahin lagi. Baru nanti kalau ditambahin lagi, ini ada data lagi baru. Gitu. Bingung, bingung. Pak, saya bingung. Soalnya Ini di pengertian di atas dia itu menambahkan tanpa proses penggeseran katanya, Pak. Di PowerPoint-nya itu untuk yang circular array. saya lihat ya. Yang ini ya, tampilannya. Iya, Pak. Yang poin berapa? Sebentar, Pak, bentar. Itu di slide sebelumnya, Pak. Nah, iya, Pak, itu, Pak. Yang di bawah barusan. Tanda melakukan pergeseran. Tanda mampu melakukan proses penghapusan elemen. Saya juga lihat di slide setelah tabel ABCDE itu, Pak. Kan ada operasi-operasinya. Nah, di sana ternyata nggak geser untuk DE itu, Pak.
Yang ini. Iya, di slide setelahnya itu ada operasinya gitu, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Nah, Di operasi ke-6 itu ada data F yang masuk, tapi dia masuknya ke indeks pertama, Pak. oh iya, ini kan begini Mas. Ini kan dia melingkar ya, melingkar. Jadi ketika ini kosong, wis dari sini, wis dari sini. Dari sini wis. Kosong ya. Inilah kenapa dia disebut sirkular. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kosong. Kemudian diisi. Diisi dengan 3 kan? Dengan 3 angka, dengan 3 data, yaitu ABC. ABC-nya 1 ditaruh di indeks 1, 2, 3. Kemudian dia dikosongin. Dihapus kan? Hapusnya pertama. Tapi ketika nambah lagi, nah, dia nggak boleh nambah di situ. Nggak boleh langsung tiba-tiba nambah di situ, itu loh maksudnya. Nambah dulu di belakangnya sampai penuh. Karena dia di belakangnya penuh, hakikatnya nambah belakang ini kan sama dengan nambah kegeser di belakangnya lagi. Gitu. Akhirnya ketemu dia frontnya sama yang indeks satunya sama itu. Ya kan? Ini kalau ini kan A, B, C, D, E. Dihapus B sama C, hilang. Tapi nambah harus namanya di belakang. Gak bisa nambah di sini, nambahnya di sini. Akhirnya dia ketemu di situ. F-nya. Seperti itu. Karena itulah disebut melingkar. Nah, mungkin supaya lebih kelihatan jelas untuk proses circular array ini dibuat tabel kayak gini, kayak yang ini, ya, dibuat tabel sehingga depan sama belakangnya jelas kemana. Kalau melihat ilustrasinya itu seperti ini. Jadi itulah kenapa kok akhirnya tidak terjadi pergeseran. Karena numpuk di situ. Memang tidak terjadi pergeseran karena frontnya ya ditempati oleh N. Indeks satunya yang tadi yang di sini itu ditempati oleh N. N-nya F nilainya. Sementara tadinya yang diisi dengan nilai A kan sudah di-delete tadi di perjalanan di sini. Jadi kosong, bisa ditempati. Gitu, Mas. Berarti secara tidak langsung ketika di operasi 5 yang ED itu berarti menjadi front, Pak. Berarti semisal di operasi 6 itu ada data F yang masuk, dia berarti ngisi posisi yang kosong pertama gitu, Pak. Iya, Atau mungkin saya salah baca gitu, Pak. ini pokoknya kalau anggotanya nggak ada, ya, anggotanya di-delete gitu ya. Delete-nya kan di depan. Ya. Otomatis depannya itu geser. Pindah ke belakangnya. Kayak ini ya. A, B, C. A-nya dihapus kan? Ya. Indeksnya 1, 2, 3. Jadi berarti
Frontnya itu menunjuk ke posisi 2. Alamatnya. Ini kan alamat ya. Kayak sampean punya rumah. Anggap aja rumahnya muter gitu. Alamatnya muter. Kalau yang rumah nomor 1, anggap aja ini nomornya rumahnya muter semua kayak perkemahan gitu. Kayak bumi perkemahannya orang Eskimo gitu. Kalau rumah nomor 1-nya diusir, kan jadi kosong. Ya kan? Kan jadi kosong. Nah, yang jadi diakses pertama-tama kan yang rumahnya yang tidak kosong. Yang ini. Ngapain yang rumah kosong dihitung lagi? Nah, frontnya jadi sini, nomor 2-nya. Sebelahnya. Begitu juga ini. Masih ada, jadi diakses. Jadi frontnya di sini, meskipun indeksnya dia 2. Nah, nanti kalau ada penambahan data lagi, ya di belakangnya N. Jadi kayak ini. D. Kalau nambah lagi, E. Gitu. Terus kalau penghapusan, mestinya penghapusan. Penghapusan satu data, B. C-nya masih ada. Tapi berhubung di sini diminta dihapus 2 data, ya B sama C. Yang dihapus yang pertama kali tadi masuk. B sama C kan yang tadi masuk. Bukan DE. Ya. Begitu dihapus, BC, tempatnya kosong. Nah, pertanyaannya, sekarang frontnya di mana? Kalau pas sudah operasi 5. Di mana frontnya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Di D, Pak. Indeks 4. Di 4. N-nya di mana? Indeks 5. N-nya di 5. Terus kalau nambah lagi berarti di mana? Nambah data loh ya. Nambah data. Yang belakang berarti jadi Di satu. anu nggak, Pak? Ya di 1. Satu, Pak. Yang penambahan Satu. itu. Iya, nambahnya di 1. Indeks ini tetap, ini alamat rumahnya ini tetap, tapi pengganti penghuni rumahnya yang beda-beda gitu loh. Nah, petugas sensusnya yang keliling-keliling. Pertama yang diakses rumah nomor 1-nya nomor 4. Karena nomor 2 sama nomor ini. Nomor 4 karena nomor 1 2 3 kosong gitu kan. Petugas sensusnya. Oh, jadi yang ada rumahnya ini sama ini. Tapi rumahnya tetap ada di situ. Kaplingannya ada, nomornya ada. Penghuninya aja yang pindah. Gitu, Mas. Nah, karena kosong berarti yang ada aja yang disensus. Nah, ini juga begitu. Jadi tetap nomor 1 2 3 4 5-nya tetap kalau pakai array. Indeksnya jumlah datanya 5. Nah, ini penambahan penduduk lagi di mana? Harus nambah di belakang. Nggak boleh nambah di depan. Nambahnya harus selalu di belakang. Gitu. Kalau nambah di depan nggak boleh meskipun kosong. Artinya sekarang meskipun kondisinya frontnya 4-nya di D, N-nya di 1, akhirnya N ya sama dengan 1 malian. Gitu, tidak ada yang dimaksud dia tidak bergeseran itu. Ini cuma hanya menunjukkan alamat aja dia, posisinya. Yang gerak-gerak, yang pindah-pindah itu front sama N. Sama petugas sensusnya itu. Ya petugas sensusnya ya yang menunjukkan mana N, mana frontnya itu, Mas. Itu namanya pointer. Itu yang analogi petugas sensus itu namanya pointer menurut saya. Kalau ini indeks 1 itu alamat, ya, menunjukkan alamatnya. Gitu. Coba Ini, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Ini yang operasi nomor 8, Pak. Kenapa kok yang rear-nya itu 4, Pak, bukan 3? Kita telusuri dari sini ya. Ini ketika data sudah penuh ya. Data penuh, A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ada penambahan lagi
setelah EF, DEF ya, DEF, dia nambah G sama nambah H. Berarti urutannya DEF terus nambah G terus nambah H. Ya. Oke. Nah, tadi saya mencatat. Frontnya di mana? Frontnya di Frontnya 4, Pak. D. Iya toh, benar. Frontnya 4. Terus ini berarti operasi penghapusan. Yang dihapus adalah D. Yang dihapus adalah frontnya. Gitu. Gitu, Mas. Ini yang dihapus adalah front. Frontnya 4. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Yang masuknya tadi. Enaknya sampean buat aja lagian. Apa namanya? Tabel kayak gitu. Frontnya tadinya di sini. Sekarang begitu dihapus, frontnya hilang kan? Nah, dia jadi geser ke sana. Frontnya sekarang E. Frontnya E. Nanti kalau dihapus lagi, berarti yang hilang adalah front E. ini, yang E. Gitu. Nanti kalau dihapus lagi, yang hilang adalah Yang F. F. Dihapus lagi, yang hilang G. Ini pas ini dihapus 2, F sama G. Set, hilang. Terakhir, menghapus H. Gitu. Saya nggak punya animasinya sih. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, Berarti untuk circular array dia harusnya sudah ditetapkan ya, Pak, panjang array-nya berapa? nah iya. Kalau array itu, Mas, dari tadi, itu kan saya sudah bilang, bahkan bukan dari tadi, dari kemarin, dari pertemuan yang lalu. Kalau array itu alokasi statis, jadi ditetapkan di awal semua ya. Begitu. Jadi array itu ya ditetapkan di awal. Memang. Jadi di set dulu yang namanya penyimpanan statis itu jumlah datanya N-nya itu ditetapkan. N-nya ada 10 data, 100 data, 200, 300, ya itu sudah. Kok sampai dunia kiamat ya tetap segitu. Kalau Anda mau bongkar di tengah-tengah program, nggak bisa. Nanti berubah semua programnya. Otomatis struktur programnya jadi berubah. Algoritmanya berubah juga. Nah, itu dari awal sampai nanti dunia kiamat. Kalau statis, ya seperti itu. 5 ya 5 terus. Jumlah datanya. Banyak datanya, jumlah datanya. Banyak data. Banyak array-nya itu loh, kolom-kolomnya isinya. Kalau di sini 5 ya 5 terus. Kalau 100, 100 terus. Gitu. Kalau mau dinamis, pakai apa kemarin? Link list, Pak. Link list, betul. Kalau mau start dan dinamis, pakai link list. Ya, nanti lebih modern lagi kalau mau pakai gini, circular link list itu dipakai kayak gini, pakai mainan, queue antrian. Ya, gitu. Saya ngecek dulu nih yang tidak bisa on cam tadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada mungkin kita akhiri ya. Ntar saya capture dulu untuk pertemuannya ya. Adrian Alif ini mana nih orangnya? Jangan-jangan menghilang. Sama Salviatun Hasanah ini gelap sekali. Ruangannya nggak ada pencahayaan.
Oke, yang dari tadi nggak ada, tidak on ya. Siapa ini? Mas apa Mbak ini? Galuh ini. Aprilia. Sama siapa? 41201 032 sama Ibnu siapa nih? Ibnu. Terus Asif Mahar sama Wian ini dari tadi. Saya pakai 2 device, Pak. Ya. Saya simpan di Feedback ya. Oke, kita akhiri ya pertemuan kita pada siang hari ini. Seperti biasa, nanti Anda lihat ya di buku itu Anda bisa mengerjakan latihan. Anda cari yang topiknya adalah Q ya di buku pemrograman Java itu yang Q Anda kerjakan dan Anda upload seperti biasanya. Baik, kita akhiri saudara sekalian untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin kalau tidak salah hari ini merupakan pertemuan kita yang terakhir ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Muni. Ya, kalau tidak salah. Jadi mungkin kalau ada perubahan ya kita akan memberikan informasi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca bacaan alhamdulillah Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.